Man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah mencintai aku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama aku di surga. Ketahuilah, orang-orang yang dianggap mencintai Nabi adalah orang-orang yang senang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang senang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Dan orang-orang yang mencintai Nabi, maka dia akan bersama Nabi di dalam surga. Sahabatku, saya ajak sahabatku sekalian untuk mencintai Nabi dengan membaca atau mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah taman orang-orang soleh min kalami Sayyidil Mursalin, yang membahas tentang kalam-kalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak untuk sebagai edukasi kita untuk mencintai Nabi dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang mencintai Nabi pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan yakinlah, satu perwujudan sebagai cinta kepada Nabi, membaca kalam-kalam atau sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin bahagia di dunia, maka cintai Nabi. Dan ingin bahagia di akhirat, maka cintai Nabi. Dan yakinlah, ketika kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di dunia maupun di akhirat, seseorang yang mencintai Rasulullah di dunia, maka Allah pasti akan banyak memberikan pertolongan. Lebih-lebih di akhirat, dan siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Nabi di surga. Raihlah bahagia dunia dengan cinta pada Nabi, dan raihlah bahagia akhirat dengan cinta pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan bagi kita dunia dan di akhirat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, mendapatkan karunia kemuliaan, mendapatkan karunia rizki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabatku sekalian untuk sedikit kita belajar membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, min kalami sayyidil mursalin, dari kalam-kalam atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, mudah-mudahan sahabatku bisa mengikutinya dengan istiqomah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan kita niatkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau niatnya panjenengan untuk cinta kepada Nabi, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Sahabatku, kenapa harus kitab Riyadhus Shalihin yang saya pilih? Bahwa semua ulama sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari, hadis Bukhari, merupakan kitab yang paling sahih, paling benar setelah Al-Quran. Dan yang kedua adalah kitab Sahih Muslim, merupakan kitab yang paling sahih setelah kitab Sahih Bukhari. Adapun kitab Riyadhus Shalihin merupakan kitab yang sangat disukai oleh umat Islam di dunia. Kitab Riyadhus Shalihin memiliki keistimewaan yang paling banyak dibaca oleh umat Islam. Riyadhus Shalihin mempunyai arti taman orang-orang soleh, yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan. Dan kitab ini ditulis atau merupakan karya ulama besar yang bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarafin Nawawi, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi. Sahabatku sekalian, kitab Riyadhus Shalihin sebagai muqaddimah sebelum kita membaca hadis yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin ini terdiri dari 19 bahasan. Terdiri dari 19 bahasan yang terbagi atas 372 bab. Dan
Di dalamnya tertulis sebanyak 1.900 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab hadis ini hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi atau pengarangnya sendiri yang bergelar Muhyiddin Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi Ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus yang merupakan ibu kota Syria. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Sahabatku, Imam Nawawi merupakan imam yang diberi gelar pada saat itu Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya orang yang menghidupkan agama. Tetapi beliau membenci gelar itu. Jadi dia diberi gelar oleh orang-orang ulama-ulama pada waktu itu sebagai Imam Muhyiddin. Imamnya orang-orang yang menghidup-hidupkan agama. Tetapi beliau benci dengan gelar itu. Bahkan menurut riwayat beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang menggelariku Muhyiddin. Jadi itu saking sifat tawaduknya beliau. Beliau adalah ulama yang zuhud, yang wara', yang sederhana, yang qanaah, yang berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktunya di dalam ketaatan kepada Allah. Di malam hari beliau jarang tidur. Kalau tidak sholat, kalau tidak ruku dan sujud di hadapan Allah, beliau banyak menulis kitab-kitab karangan beliau. Beliau adalah wali min awliyaillah, merupakan salah satu wali dari para wali-wali Allah, kekasih Allah. Salah satu karomah beliau yang pernah disaksikan oleh muridnya, jari telunjuk beliau ini bisa bercahaya. Ketika beliau sedang menulis dan bertepatan dengan mati lampu, maka otomatis telunjuk jari beliau bisa mengeluarkan cahaya ketika beliau sedang menulis. Ini disaksikan oleh murid-murid beliau. Imam Ibnu Al-Attar, salah satu murid beliau, pernah beliau mendapatkan cerita dari temannya yang bernama Syekh Abul Qasim Al-Mizzi. Abul Qasim Al-Mizzi ini pernah bercerita kepada Imam Ibnu Al-Attar, murid beliau. Katanya begini, suatu saat aku, Abul Qasim Al-Mizzi, bermimpi pada suatu malam. Aku melihat banyak bendera-bendera dikibarkan. Aku melihat ada pawai besar-besaran. Segala macam musik ditabuh ketika itu. Dan aku sempatkan di dalam mimpiku, aku bertanya kepada salah satu peserta pawai. Ada apa ini? Ada perayaan apa ini? Kok terlihat begitu sangat meriah? Kemudian peserta pawai berkata, Al-Lailatu kutiba Yahya Nawawi. Malam ini, apakah kamu tidak tahu malam ini Yahya An-Nawawi diangkat menjadi wali kutub. Kemudian si Al-Mizzi melanjutkan cerita dalam mimpinya. Kemudian aku terbangun. Aku tidak tahu siapa Yahya An-Nawawi. Dan aku belum pernah mendengarnya sekalipun. Hingga suatu saat aku pergi ke kota Damaskus karena ada sebuah kepentingan. Ketika aku sampai di Damaskus, aku sempatkan untuk bertanya, siapakah Yahya An-Nawawi? Kemudian orang-orang Damaskus
yang aku tanyai menjawab, Yahya An-Nawawi adalah guru besar di Darul Hadis, guru besar ilmu hadis di Darul Hadis. Dan saat ini, kalau engkau ingin menemui, beliau sedang mengajar di sana. Kemudian, aku sempatkan untuk mendatangi tempat Darul Hadis, di mana beliau mengajar. Aku masuk ke majelis beliau, ke majelis Imam Nawawi. Begitu aku masuk ke majelisnya beliau, kemudian beliau melihatku, beliau langsung berdiri bangkit. Kemudian berjalan ke arahku. Ketika sampai di depanku, beliau mengatakan, ini aku belum sempat berkata apa-apa. Beliau melihat aku, beliau berjalan ke arahku, di depanku, kemudian beliau berkata, Uktum ma ma'aka wala tuhaddits bihi ahada. Sembunyikan apa yang kamu lihat dalam mimpi dan jangan kau ceritakan pada siapapun. Inilah waliullah. Jadi maksud hati Imam Al-Mizzi akan bercerita tentang mimpinya. Tetapi begitu beliau masuk ke majelis Imam Nawawi bangkit, berjalan kepadanya, dan langsung mengatakan, sebelum Al-Mizzi bercerita, Imam Nawawi sudah mendahului berkata, Uktum, sembunyikan, ma ma'aka, apa yang kamu lihat di dalam mimpi. Wala tuhaddits bi ahada, jangan kau ceritakan pada siapapun. Inilah waliullah. Jadi beliau merupakan sangat masyhur di kalangan para ulama. Beliau adalah seorang yang alim, yang faqih, yang ahli fikih, yang alamah, yang sangat-sangat alimnya. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang waliullah di antara para ulama. Suatu saat Imam As-Suyuti pernah berkisah. Kisah ini dari Syekh Samsuddin Al-Aizari. Suatu malam, Syekh Samsuddin ini penjaga gerbang Madrasah Rawahiyah di Damaskus, tempat Imam Nawawi mengajar. Suatu malam saya melihat Imam Nawawi tidak keluar dari madrasah, tidak keluar dari pintu gerbang sekolah. Kemudian saya membututi beliau dari belakang. Anehnya, gerbang madrasah terbuka untuk Imam Nawawi, padahal beliau tidak membawa kuncinya. Gerbang madrasah itu dikunci, tapi begitu Imam Nawawi keluar, hendak melintasi pintu gerbang, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Beliau pun keluar, dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah. Jadi dia mengikuti di belakang Imam Nawawi. Tiba-tiba kami berada di Mekah. Jadi ini persaksian Syekh Samsuddin Al-Aizari. Dia mengikuti berjalannya Imam Nawawi, mengikutinya dari belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian tiba-tiba aku merasa ini sudah berada di Mekah, di kota Mekah. Kemudian Imam Nawawi berikhram. Kemudian tawaf di depan Ka'bah. Kemudian bersa'i hingga pertengahan malam. Setelah itu beliau balik dan saya berjalan di belakangnya. Tiba-tiba kami kembali lagi ke Rawahiyah, tempat sekolah kami. Inilah persaksian bahwa seorang waliullah jika ingin ke Mekah, beliau berjalan hanya dengan 1 langkah, 2 langkah, sudah sampai di Mekah. Salah satu karomah beliau yang diceritakan oleh seseorang. Kita mulai mengaji hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengikuti istiqomah yang diniati untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdharun niyat.
menceritakan bab ikhlas, membahas bab ikhlas, wa ihdorun niat, dan kehadiran niat fi jami'il a'mal, di dalam setiap amal perbuatan. Jadi ikhlas menghadirkan niat di dalam setiap segala perbuatan. Wal aqwal, dan setiap perkataan. Wal ahwal, dan setiap keadaan. Al barizah, baik itu amal, perkataan, atau akhwal yang menonjol, yang tampak, yang jelas. Wal khafiyah, maupun yang samar. Jadi pelajaran yang pertama, hadis yang pertama, Imam Nawawi membahas tentang ikhlas dan perlunya niat di dalam setiap amal. Sebelumnya, sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah kepada Imam Nawawi, muallif atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadratin al-musannif Riyadhus Shalihin al-ulama al-faqih al-muhaddits Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab yang pertama yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap keadaan, baik perbuatan, perkataan maupun segala keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beliau menulis hadis, diawali dengan beberapa firman Allah sebagai pembuka. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tiadalah mereka diperintah, illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas di dalam menjalankan agama, hunafa'a, yaitu agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu merupakan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian firman Allah lagi, wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging kurban, wala dima'uha, dan darah kurban, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat-ayat yang menyangkut tentang niat, bahwa segala sesuatu sesuai akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan kepada Allah. Wa qala ta'ala kul in tukhfu, kul katakan Muhammad, in tukhfu, lamun sira kabeh nyingitno ma barang fi sudurikum ing dalem dodom. Kul katakan Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu, au tubduhu, atau yang kamu tampakkan, ya'lamullah, Allah tetap mengetahui. Allah pasti tetap akan mengetahui. Surat Al-Imran ayat 29. Ini muqaddimah ayat sebelum beliau menulis hadisnya, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amirul Mukminin. Ini hadis pertama. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Abi Hafsin itu
julukan untuk Sayyidina Umar. Abi Hafsin itu bermakna atau mempunyai arti bapaknya singa. Beliau adalah jawara. Jawara di atas para jawara. Bapaknya para jawara. Maka dia dijuluki Abu Hafsin. Bapaknya singa. Bapaknya orang-orang yang pemberani. Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurti bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Itu nama lengkap Sayyidina Umar dengan ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya. Ini kebiasaan orang Arab begitu. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Sayyidina Umar. Qala Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bahwasanya segala amal perbuatan binniyati harus disertai dengan niat. Segala amal perbuatan tergantung kepada niat. Disertai dengan niat. Tergantung pada niatnya. Jadi, perbuatan baik, sholat. Tetapi niatnya tidak baik. Karena ingin dilihat orang. Ingin dipuji orang. Maka sholatnya tetap sah. Tetapi nilainya tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena niat yang salah. Sedekah, perbuatan baik, tetapi jika niatnya salah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sesuatu nilai dari manusia, maka sedekahnya di hadapan Allah akan sia-sia. Jadi semua perbuatan tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Kemudian lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala tiap-tiap seseorang manawa sesuai apa yang ia niatkan. Teranggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Jadi jika niatnya ingin mendapatkan pujian, maka mungkin ia akan dipuji oleh orang, tetapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah. Jika niatnya hanya ingin dipuji orang. Jika niatnya hanya untuk Allah, maka mungkin bisa jadi ia mendapatkan pujian dan ia mendapatkan nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah niat. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, diniatkan karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha yang dikejarnya, awimra'atin yang kahuha, atau niat hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai apa yang ia hijrah kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala sihhatihi, dan disahkan oleh kedua beliau. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muhaddis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbih al-Ju'fi al-Bukhari. Ini nama lengkap Imam Bukhari.
Jadi nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbih al-Ju'fi al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yaitu wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisabur. Tertulis semua di sini. Jadi nama-nama lengkap Imam Bukhari dan Imam Muslim tertulis. Fi sahihima, yang disahkan oleh keduanya. Jadi ini merupakan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang pakar hadis, ulama hadis terkemuka, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya untuk Allah, maka Allah yang akan ia dapatkan. Jika niatnya hanya untuk dunia, maka dunia yang hanya ia dapatkan. Dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika kita berdoa. Jika kita niat berdoa hanya untuk apa yang kita minta, maka akan mendapatkan sesuai apa yang kamu minta. Tetapi jika berdoa, niatkan, saya selalu memberikan nasihat. Jika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, niatkan. Jika wirid kepada Allah, niatkan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waliridho illahi ta'ala, dan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian apa yang kamu minta kepada Allah. Dan jika kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu minta, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta, juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Jadi kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu hijrahkan, niat hijrahkan. Kamu berdoa akan mendapatkan sesuai apa yang kamu niatkan. Tetapi jika kamu hanya meminta, tidak diniatkan untuk taqarruban ilallah, tidak diniatkan untuk mendapatkan, mencari ridho Allah, tetapi hanya niat mendapatkan apa yang kamu minta, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Kamu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, dan kamu tidak akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Berdoa, wirid, hanya untuk apa yang diminta, dengan berdoa atau wirid, diniatkan untuk Allah, semakin dekat Allah, mencari ridho Allah, dan meminta kepada Allah. Hasilnya akan beda. Bisa jadi yang hanya niat apa yang dia minta, dia akan mendapatkan apa yang dia minta, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah. Tapi jika diniati juga untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan apa yang ia minta, dan juga mendapatkan ridho dan semakin dekat dengan Allah. Ini perbedaannya. Sesuai dengan pelajaran teks hadis, innamal a'malu binniyat, maka sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Ini pelajaran yang pertama, hadis yang pertama dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa istiqomah, dan mudah-mudahan kita dengan mempelajari hadis mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Niatkan untuk cinta pada Nabi, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.